Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat soli dan soliha 4B Ali bin Abi Thalib. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita pada tema 2, subtema 3 mengenai sumber energi alternatif. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, anak-anak dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan sumber energi alternatif. Yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan apa-apa saja contoh dari sumber energi alternatif. Yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan macam-macam dari sumber energi alternatif. Yang keempat, anak-anak dapat mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari sumber energi alternatif itu. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita simak pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika seandainya listrik di dunia ini habis? Tiba-tiba listrik padam dan tidak bisa hidup lagi seperti ini, anak-anak? Memang bisa habis, Umi. Tentu bisa jika kita menggunakannya secara terus-menerus dan bahan pembuatan listrik tersebut habis. Lalu, bagaimana solusinya? Ya, benar. Sumber energi alternatif. Apa ya, Umi, sumber energi alternatif itu? Nah, energi alternatif adalah energi yang menggantikan sumber energi dari bahan bakar fosil yang dalam penggunaannya sangat berlimpah. Apa ya, Umi, contoh dari sumber energi alternatif itu? Anak-anak ada yang tahu? Nah, contoh dari sumber energi alternatif itu ada matahari, angin, air, panas bumi, dan bahan bakar bio. Nah, insya Allah kita akan membahasnya satu persatu. Nah, anak-anak, sumber energi alternatif yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar yang ada di bumi. Nah, ternyata sinar matahari ini dapat kita manfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau yang biasa kita kenal dengan sebutan PLTS. Nah, untuk menjadikan sinar matahari ini menjadi energi listrik dibutuhkan panel surya. Panel surya bisa dipasang di atap rumah kita. Nah, ketika siang hari, sinar matahari akan ditangkap oleh panel surya. Di dalam panel surya, sinar matahari akan diubah menjadi energi listrik yang kemudian dapat kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti menghidupkan lampu, kemudian menyetrika pakaian, dan menggunakan barang-barang elektronik lainnya yang membutuhkan energi listrik. Nah, anak-anak, sumber energi alternatif yang kedua adalah air. Arus air yang mengalir deras ternyata dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi listrik loh, anak-anak. Nah, yang biasa kita sebut dengan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, anak-anak, bagaimana ya cara kerja dari PLTA ini? Mari kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, anak-anak, arus air yang mengalir deras akan menggerakkan kincir air. Nah, kincir air tersebut akan menggerakkan turbin. Turbin yang bergerak akan mengubah energi angin menjadi energi listrik. Nah, energi listrik yang dihasilkan kemudian dapat disalurkan ke rumah-rumah yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, anak-anak, sumber energi alternatif yang ketiga adalah angin. Anak-anak tahu bahwa angin dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau yang biasa kita kenal dengan sebutan PLTB. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat kincir angin pada gambar di samping ini? Nah, itu merupakan salah satu contoh dari PLTB. Bagaimana ya, Umi, cara kerja dari kincir angin ini? Nah, cara kerjanya adalah
Angin yang bertiup kencang akan menggerakkan baling-baling pada kincir angin. Nah, kemudian baling-baling ini akan menggerakkan turbin. Nah, turbin ini menghasilkan energi listrik yang dapat kita manfaatkan oleh kita semua. Nah, anak-anak, sumber energi alternatif yang keempat adalah bahan bakar bio. Apa ya Umi bahan bakar bio itu? Nah, bahan bakar bio adalah bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tanaman. Nah, jika bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan yang berbiji yang mengandung minyak disebut dengan biodiesel. Nah, biasanya biodiesel ini digunakan untuk menggantikan solar. Nah, contoh dari biodiesel ini adalah bunga matahari, kemudian tanaman jarak, kelapa sawit, kacang kedelai, dan kacang tanah. Nah, anak-anak, tahukah kalian selanjutnya bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan umbi-umbian disebut dengan bioetanol. Nah, bioetanol ini digunakan untuk menggantikan premium ataupun bensin. Contohnya adalah singkong, ubi, jagung, dan sagu. Nah, jika bahan bakar bio yang berasal dari kotoran hewan disebut dengan biogas. Biogas ini dimanfaatkan untuk menggantikan bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, anak-anak, sekarang kita akan lanjut untuk mempelajari contoh dari sumber energi alternatif yang kelima, yaitu panas bumi atau geothermal. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa di dalam bumi memiliki panas bumi? Nah, panas bumi ini dapat dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik tenaga panas bumi atau yang kita kenal dengan istilah PLTBB. Mari kita lihat PLTBB ini. Nah, anak-anak, ternyata secara alami bumi kita menghasilkan panas yang berada di dalam bumi. Nah, panas bumi ini bisa kita manfaatkan menjadi PLTBB. Bagaimana ya Umi cara kerja dari PLTBB ini? Mari kita simak bersama. Nah, anak-anak, berikut cara kerja dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang pertama, air dimasukkan melalui pipa ke dalam reservoir panas bumi yang berada di bawah tanah melalui pipa injeksi. Selanjutnya, panas bumi akan membuat air menguap menjadi uap panas. Nah, uap panas ini kemudian dialirkan ke turbin. Selanjutnya, turbin akan bergerak akibat tekanan dari uap panas. Nah, hal ini akan membuat generator dapat menghasilkan energi listrik yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat beberapa contoh dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa contoh dari sumber energi alternatif. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa-apa saja kelebihan dan kekurangan dari sumber energi alternatif itu. Berikut beberapa kelebihan dari sumber energi alternatif. Yang pertama, sumber energi alternatif bisa digunakan secara terus-menerus dan tidak akan pernah habis. Yang kedua, ramah lingkungan. Di samping banyaknya kelebihan dari sumber energi alternatif, ternyata sumber energi alternatif ini juga memiliki kekurangan. Nah, beberapa kekurangan dari sumber energi alternatif itu adalah energi alternatif itu dibutuhkan biaya yang sangat besar dalam pembuatannya. Oke anak-anak, bagaimana? Sudah paham dengan penjelasan materi kita pada hari ini mengenai sumber energi alternatif? Anak-anak, jika kalian belum memahami, boleh mengulang kembali videonya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum.